Halo anak-anak semua, selamat pagi. Hari ini Bu Ria akan mengajak anak-anak untuk kita berbincang dan juga kita mendengarkan tentang apa itu kerukunan di rumah. Ya, kerukunan pasti sudah sering anak-anak dengar ketika mungkin anak-anak bermain dengan teman atau dengan saudara, kakak atau adik di rumah. Biasanya orang yang dewasa, baik itu ayah dan ibu ataupun mungkin paman, bibi, nenek, kakek, biasanya pesannya adalah main yang rukun ya, biasanya seperti itu, ya kan? Atau kalau misalnya anak-anak pamitan kemudian minta izin untuk bermain ke rumah teman, sama, biasanya juga pesannya adalah kalau di sana yang rukun ya, seperti itu. Nah, kita akan membicarakan kerukunan di rumah. Nah, sebenarnya apa sih kerukunan itu? Nah, kerukunan di rumah. Kalau kita lihat dari gambar, kerukunan yang ada di gambar yang sudah Bu Ria sediakan di sini adalah di situ kita lihat bagaimana sebuah keluarga bisa duduk bersama, melakukan suatu kegiatan bersama-sama, dan kalau kita lihat dari wajahnya, tidak ada yang mukanya marah, tidak ada yang mukanya sedih, yang mukanya kecewa, cemberut, dan lain sebagainya. Semuanya senang, semuanya bergembira melakukan kegiatan bersama-sama. Nah, anak-anak, pada kamus bahasa Indonesia, Bu Ria mencari arti kata rukun, ya. Nah, rukun yang kita maksudkan ini adalah di arti yang bagian yang kedua. Jadi rukun di sini ada dua arti, yaitu baik dan damai atau tidak bertengkar. Nah, ini ada hubungannya dengan persahabatan, pertemanan, hubungan keluarga, seperti itu. Salah satu contoh kalimat yang bisa kita gunakan dengan menggunakan kata rukun adalah, Ibu berharap kamu berdua dapat hidup rukun. Nah, kalau punya kakak, punya adik, biasanya orang tua akan memberikan pesan untuk anak-anak tinggal di rumah dengan rukun, hidup bersama dengan rukun. Nah, arti yang kedua ada bersatu hati dan bersepakat. Contoh kalimatnya adalah penduduk kampung ini rukun sekali. Nah, kalau misalnya ini diterapkan dalam lingkungan anak-anak, tempat di mana anak-anak tinggal, berarti kehidupan keluarga kita dan tetangga-tetangga di sekitar kita itu hidup rukun, saling membantu, saling menolong, mendukung satu sama lain, dan tidak ada yang bermusuhan. Nah, itu tandanya adalah rukun. Kita akan melihat contoh-contoh hidup rukun yang bisa dilakukan di rumah. Nah, ini contoh sikap rukun. Ya, kalau di rumah ada kakak atau adik, ketika hendak bermain, kalian bisa seperti ini, bermain bersama. Ya, ketika ada adik yang sudah menyiapkan Lego, kakak juga ingin main, Lego kan banyak ya, jadi bisa berbagi untuk menyusun, misalnya kita mau membuat rumah yuk bersama-sama. Nah, nanti dibagi siapa yang bikin bagian depan, siapa yang bikin atapnya, siapa yang mau bikin temboknya, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kalau mainannya hanya satu? Misalnya main mobil-mobilan. Mobil-mobilan yang ada di rumah hanya satu. Yang bisa kita lakukan adalah bergantian. Ya. Nah, selanjutnya wujud rukun yang lain adalah berbagi. Jadi ketika kita memiliki sesuatu, ketika anak-anak di rumah, ini contohnya adalah ingin makan buah. Ada apel di rumah, ada 2. Berarti 1 untuk kakak, 1 untuk adik. Bagaimana jika hanya ada 1 apel? Maka kita perlu meminta bantuan orang dewasa untuk membelahnya menjadi 2. Jadi separuh bagian untuk anak-anak, separuh bagian untuk kakak atau adik. Ya. Nah, selanjutnya belajar bersama. Kalau di rumah sedang belajar, kita pun harus menerapkan hidup rukun. Kalau kita tidak menerapkan hidup rukun, belajar pasti ribut. Rebutan penghapus, rebutan penggaris mungkin. Yang satu bacanya keras-keras, yang lain merasa terganggu, sehingga ketika belajar menjadi tidak nyaman.
Nah, ketika kita belajar bersama, maka kerukunan itu pun harus kita lakukan. Ketika kakak sedang sibuk membaca, karena nggak ada suaranya, membacanya dalam hati. Nah, ketika anak-anak harus membaca dengan nyaring, boleh kok pindah ruangan atau menunggu dulu. Kalau kakak sudah selesai, baru anak-anak membaca dengan nyaring. Begitu. Contoh yang lain adalah membantu ayah dan juga membantu ibu. Itu juga menunjukkan kerukunan dalam keluarga. Ketika ayah atau ibu terlihat repot dengan tugas-tugas yang ada di rumah, anak-anak bisa membantu sesuai dengan kemampuanmu. Contoh yang ada di gambar adalah membantu ayahnya mencuci mobil. Ya, kalau kita menggosok mobil pakai spons dan juga sabun, Bu Ria percaya anak-anak kelas 1 pasti sudah bisa melakukan. Apalagi untuk membersihkan bagian mobil yang tengah ke bawah. Jadi tidak perlu sampai naik-naik, sampai panjat-panjat tinggi-tinggi. Ya, begitu pula dengan membantu ibu yang sedang repot di dapur. Yang bisa kita lakukan apa? Mungkin mengaduk sayur. Contoh di gambar di situ menggunakan pisau dengan bantuan orang tua. Seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini akan membuat keluarga kita hidup lebih baik, lebih rukun dan juga bahagia. Nah, yang ini juga salah satu contoh kerukunan yang ada di rumah. Ketika harus mengatur ruangan, maka semua anggota keluarga bekerja sama sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya. Nah, contohnya yang ada di situ, karena harus memasang jam dinding, maka ayah yang melakukan tugas itu karena harus naik tangga. Ketika harus membersihkan peralatan yang mudah pecah, contohnya vas bunga itu, maka ibu yang membersihkan vas bunga itu. Lalu yang lain yang anak-anak lakukan apa? Menata buku, mengelap mainan. Nah, itu juga bisa dilakukan oleh anak-anak dan tidak berbahaya. Nah, anak-anak, mengapa kita harus menerapkan hidup rukun di rumah? Ternyata banyak sekali manfaat yang kita dapatkan. Ketika kita terbiasa untuk hidup rukun di rumah, maka keadaan rumah, kondisi rumah akan menjadi nyaman untuk ditinggali. Ketika ayah dan ibu pulang, anak-anak menyambut dengan gembira, dengan senyum. Pasti orang tua yang sudah lelah pulang dari kerja, melihat disambut oleh anak-anaknya dengan senyum, pasti juga akan menjadi kembali bersemangat. Semua anggota akan merasa senang tinggal di dalam rumah yang nyaman. Ya. Kemudian suasana akan menjadi tenang. Bayangkan kalau anak-anak tidak rukun dengan kakak atau adik. Bertengkar terus, yang satu teriak, yang satu menangis, rebutan mainan, suaranya tinggi-tinggi semua, ya. Pasti di rumah pun akan menjadi berisik suasananya. Tidak akan menenangkan. Tapi kalau rukun, kondisi di rumah akan lebih tenang, lebih enak, bermain bersama, tinggal bersama di rumah. Nah, yang pasti ikatan keluarga akan menjadi damai. Ketika damai, kita akan merasa nyaman untuk berbincang dengan kakak, berbincang dengan adik, duduk bersama dengan ayah dan ibu, menceritakan pengalaman hari itu, ya. Nah, yang pasti kalau rumah nyaman, tenang, damai, setiap orang yang ada di dalam rumah itu akan merasa bahagia. Kalau bahagia, hatinya senang, pikirannya tenang, pasti juga tubuh menjadi lebih sehat. Belajar pun bisa mudah berkonsentrasi. Nah, kalau begitu, maka mari kita lakukan bersama hidup rukun di rumah. Ya. Nah, sesudah ini Bu Ria akan melihat, Bu Ria ingin tahu bagaimana anak-anak menerapkan sikap rukun di rumah. Nah, anak-anak boleh
meminta bantuan orang tua untuk memfoto ketika anak-anak menerapkan sikap rukun di rumah. Boleh rukun dengan kakak atau adik, boleh rukun dengan anggota keluarga yang lain yang ada di rumah. Mungkin ada paman, ada bibi, ada pakde, ada bude, ada kakek atau nenek melakukan sesuatu di rumah. Dan juga kirimkan foto itu nanti ke Google Classroom ya. Budia ingin melihat bagaimana anak-anak menerapkan sikap hidup rukun di rumah. Oke, selamat menerapkan sikap rukun di rumah dan Budia harap semuanya bisa melakukannya mulai hari ini sampai seterusnya ya. Jadi bukan hanya saat pelajaran ini saja, saat Budia menjelaskan ini, tapi dilakukan terus-menerus. Oke, selamat pagi, selamat belajar, selamat menerapkan hidup rukun di rumah.